semuanya. Perkenalkan, nama saya Kansarifa Nabiha. Saya mahasiswa Stikes Horizon Karawang yang akan memberikan sebuah edukasi tentang pengenalan dan pencegahan penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini aku punya beberapa soal post-test nih yang harus kalian isi terlebih dahulu. Nanti linknya udah aku sisipkan di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Di sini ada diabetes di dalam negara Indonesia. Menurut data International Diabetes Federation atau IDF, Atlas tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia ini menempati peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia. Jumlah serangan diabetes di Indonesia ini mencapai 18 juta pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke pengertian diabetes mellitus itu sendiri. Nah, diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa ini merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes nih khususnya, glukosa ini tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik. Nah, ada informasi nih buat kalian semuanya. Aku jelasin secara singkat aja ya mengenai proses terjadinya penyakit diabetes mellitus itu. Yang pertama itu, dari kadar gula atau glukosa dalam darah kita ini dikendalikan oleh hormon yang namanya hormon insulin. Lalu, hormon insulin ini diproduksi oleh pankreas. Namun, pada penderita diabetes ini, pankreas itu tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuhnya. Tanpa insulin, sel-sel tubuh ini tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Glukosa atau gula yang tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik nantinya akan menumpuk dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Nah, jika tidak terkontrol dengan baik, diabetes ini dapat menimbulkan komplikasi yang berisiko mengancam nyawa penderitanya. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab dari diabetes mellitus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada faktor keturunan. Jika seseorang memiliki anggota keluarga, contohnya nih seperti orang tua atau saudara kandung dan lain-lainnya, mempunyai resiko lebih besar nih terkena penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Yang kedua ada faktor stres. Nah, stres ini merupakan perasaan yang dihasilkan dari pengalaman atau peristiwa tertentu. Sakit, cedera, dan masalah dalam kehidupan ini dapat memicu terjadinya stres. Tubuh ini atau tubuh kita ini secara alami akan merespon dengan banyak mengeluarkan hormon atau mengatasi stres. Hormon-hormon tersebut membuat banyak energi, terutama glukosa dan lemak tersimpan di dalam sel. Insulin ini tidak membiarkan energi ekstra ke dalam sel, sehingga glukosa atau gula akan menumpuk di dalam darah. Yang ketiga, ada faktor usia. Nah, usia ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Rata-rata pada usia 45 tahun ini terjadi penurunan fungsi organ tubuh. Hal ini disebabkan berkurangnya aktivitas sel beta pankreas dalam memproduksi insulin dan berkurangnya sensitivitas sel jaringan sehingga tidak dapat menerima insulin dengan baik. Lalu di sini selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin ini rata-rata itu perempuan lebih besar kemungkinannya menderita penyakit diabetes mellitus ini dibandingkan laki-laki karena perbedaan dari anatomi dan fisiologinya. Mungkin secara fisik perempuan itu berpeluang memiliki indeks massa tubuh di atas normal. Selanjutnya di sini ada faktor pendidikan. Nah, seseorang yang tingkat pendidikannya itu tinggi biasanya akan memiliki banyak pengetahuan tentang kesehatan. Dengan adanya pengetahuan ini, seseorang tersebut akan memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatannya. Nah, yang terakhir ini adalah aktivitas fisik.
Perilaku gaya hidup seseorang ini akan mempengaruhi atau berisiko terjadinya penyakit diabetes mellitus. Sikap dan perilaku gaya hidup ini kadang kurang disadari bahwa pola makan dan aktivitas fisik itu sangat mempengaruhi kesehatan, terutama kondisi fisik. Terkadang kita juga mempunyai pengetahuan yang baik tentang aktivitas fisik, namun kita juga tidak melakukan atau melakukan tindakan seperti misalnya olahraga ringan, kayak contohnya tuh kayak jogging, jalan sehat, bersepeda, dan lain-lain. Nah, ketiga hal yang tadi itu bisa juga dilakukan selama 3 kali dalam seminggu selama 30 menit. Namun sebagian besar masyarakat di sana merasa bahwa aktivitas fisik hanya dapat dilakukan oleh mereka yang menyukai olahraga dan merasa tidak perlu rutin berolahraga karena tidak mengidap penyakit diabetes mellitus, sehingga sikap terhadap aktivitas fisik ini berisiko rendah. Lalu ada pola makan. Lanjut, di sini ada pola makan. Nah, pola makan ini seseorang ini yang pola makannya tidak teratur dan lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji akan lebih berisiko terhadap kesehatan. Pola makan pada masyarakat juga saat ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya itu penyakit diabetes mellitus. Pola makan yang buruk seperti terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, lemak, lalu protein, serta tidak melakukan aktivitas fisik seperti sebelumnya dengan baik merupakan faktor resiko terjadinya obesitas. Nah, obesitas ini merupakan faktor resiko yang memegang peranan penting pada penyakit diabetes mellitus karena obesitas ini dapat menyebabkan resistensi insulin pada otot dan jaringan adiposa. Semakin tinggi angka obesitas, maka akan semakin tinggi pula resiko menderita diabetes mellitus. Lalu ada merokok. Nah, pada kebiasaan merokok ini adalah salah satu faktor resiko juga terkena penyakit diabetes mellitus karena memungkinkan untuk terjadinya resistensi insulin. Kebiasaan merokok juga telah terbukti dapat menurunkan metabolisme glukosa yang kemudian menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya di sini ada tanda dan gejala pada diabetes mellitus. Yang pertama itu ada peningkatan frekuensi buang air kecil. Karena sel-sel di dalam tubuh ini tidak dapat menyerap glukosa sehingga ginjal ini akan berusaha mengeluarkan glukosa atau gula sebanyak mungkin. Akibatnya, pada penderita diabetes ini akan lebih sering buang air kecil dibandingkan dengan orang normal. Hal ini akan berlanjut bahkan pada malam hari. Penderitanya ini akan sering terbangun beberapa kali untuk buang air kecil. Tandanya, ginjal itu sedang berusaha membuang semua glukosa ekstra di dalam darah. Yang kedua ada rasa haus yang berlebihan. Nah, dengan hilangnya air di dalam tubuh ini akibat sering buang air kecil, penderita diabetes ini akan sering merasakan haus dan membutuhkan banyak air. Rasa haus yang berlebihan ini berarti tubuh seseorang itu sedang mencoba untuk mengisi kembali cairan yang hilang. Sering buang air kecil dan rasa haus yang berlebihan adalah beberapa cara tubuh Anda untuk mencoba mengelola gula darah yang tinggi. Yang ketiga ini ada penurunan berat badan. Yang ketiga ini ada penurunan berat badan. Kadar gula darah yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan secara cepat dan drastis. Karena hormon insulin ini tidak membawa glukosa atau gula ke sel yang digunakan sebagai energi. Tubuh ini akan memecah protein dari otot sebagai sumber bahan bakar alternatif. Terus yang keempat ada cepat merasa lapar. Seseorang yang mengalami penyakit diabetes ini akan cepat merasakan lapar. Ketika kadar gula darah turun, tubuh ini
mengira ia belum diberi makan dan menginginkan lebih banyak glukosa yang dibutuhkan oleh sel. Yang kelima, ada penyembuhan lambat. Penyembuhan lambat di sini contohnya itu seperti infeksi, luka, dan yang lain-lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah ini rusak akibat terlalu banyak glukosa yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Nah, penyakit diabetes ini mengurangi efisiensi sel progenitor endotel atau EPC yang bergerak ke lokasi cedera dan membantu pembuluh darah ini menyembuhkan luka. Lalu yang keenam, ada kelelahan dan mudah tersinggung. Lalu ada penglihatan kabur. Penglihatan kabur atau kilatan cahaya sesekali ini adalah akibat langsung dari tingginya kadar gula darah. Membiarkan gula darah tidak terkontrol dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mungkin bisa jadi kita itu mengalami kebutaan. Pembuluh darah yang berada di retina itu menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia dan mikroaneurisma yang melepaskan protein lemak yang disebut eksudat. Lalu ada kesemutan atau mati rasa. Biasanya kesemutan atau mati rasa ini disertai nyeri terbakar atau bengkak, berada di tangan ataupun kaki. Tanda yang tadi itu merupakan tanda kerusakan saraf akibat diabetes. Sama halnya seperti penglihatan yang tadi, jika kadar gula darah ini dibiarkan terlalu lama, akan mengalami kerusakan saraf dan menjadi permanen. Pada penyakit diabetes mellitus ini, gula darah yang tinggi itu bertindak seperti racun. Penyakit diabetes juga sering disebut dengan silent killer jika gejalanya diabaikan dan ditemukan komplikasinya. Nah, di sini ada beberapa pencegahan penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu ada menjaga berat badan ideal. Dengan memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit diabetes di kemudian hari. Pasalnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, obesitas ini atau kelebihan berat badan menjadi salah satu penyebab utama dari penyakit diabetes itu sendiri. Obesitas ini mengganggu metabolisme yang pada akhirnya membuat sel-sel di dalam tubuh ini tidak mampu merespon insulin dengan baik. Tubuh akan menjadi kurang atau tidak sensitif sama sekali terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin ini berujung pada diabetes. Lalu ada menerapkan pola makan sehat. Nah, untuk mencegah diabetes mellitus ini, pastikan kalian memakan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, yaitu seperti karbohidrat, protein, serat, lemak baik, serta vitamin dan mineral. Ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari oleh kita, seperti yang pertama itu ada makanan tinggi lemak jenuh. Contohnya itu kayak gorengan, sosis, nugget, terus ada susu sapi yang berlemak, keju, dan lain-lain. Lalu ada makanan dan minuman kemasan atau biasa disebut dengan atau makanan cepat saji. Terus ada makanan tinggi natrium kayak garam, bumbu masak yang instan, sama mie instan. Nah, di sini juga ada beberapa makanan yang baik untuk kesehatan. Contohnya itu seperti karbohidrat kompleks kayak nasi merah, buah-buahan, sayur, lalu ada biji-bijian. Terus ada makanan tinggi serat, contohnya seperti kacang merah, kacang polong. Bisa juga nih dari sumber lemak baik, misalnya kayak ikan. Terus ada buah alpukat, zaitun, dan almond. Yang ketiga ini ada memperhatikan porsi makan Anda. Langkah selanjutnya ini untuk mencegah diabetes adalah dengan mengukur porsi makanan sehari-hari. Makan dengan porsi yang berlebihan juga akan membuat seseorang mengkonsumsi lebih banyak kalori. Hal ini dapat meningkatkan berat badan dan resiko diabetes.
Lalu yang keempat ini ada aktivitas fisik, termasuk olahraga untuk menurunkan gula darah. Yang dilakukan secara rutin ini dapat menjadi cara efektif untuk mencegah diabetes. Olahraga juga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa di otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak akan menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kita ini menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Hal ini tentu menghindari resiko resistensi insulin. Dalam upaya mencegah diabetes ini, kita bisa meluangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk berolahraga demi mencegah penyakit diabetes. Lalu yang kelima ada berhenti merokok. Juga dapat membantu Anda mencegah diabetes. Faktanya, kandungan nikotin yang ada di dalam rokok ini dapat merusak sel pankreas yang berfungsi memproduksi insulin, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan resiko penyakit diabetes mellitus. Lalu ada minum banyak air putih. Nah, minum air putih secara teratur juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan insulin di dalam tubuh. Efeknya, risiko terkena diabetes ini akan menurun. Oleh karena itu, mulailah mengurangi konsumsi minuman manis seperti soda, sirup, dan minuman yang mengandung gula tinggi. Sebuah studi observasional mengatakan dilakukan pada 2.800 orang, mereka yang lebih sering mengkonsumsi minuman manis tinggi gula per hari memiliki resiko 20% mengalami diabetes. Terus ada kelola stres. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, stres ini dapat memicu tubuh memproduksi hormon stres yang berkaitan dengan resistensi insulin. Istirahat yang cukup, melakukan hal-hal yang disukai, dan sering bersosialisasi dengan teman ataupun keluarga merupakan salah satu cara yang dapat membantu menghilangkan stres. Lalu ada memperhatikan porsi makan Anda. Makan dalam jumlah yang sangat besar akan menambah lebih banyak kalori yang dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin ini lebih tinggi, sehingga berisiko menyebabkan diabetes. Oleh karena itu, menghindari makan dalam porsi besar ini dapat membantu kalian untuk menurunkan kadar insulin dan gula darah, serta dapat mencegah penyakit diabetes. Lalu, di sini yang terakhir ada tes gula darah. Tes gula darah ini sangat penting untuk memantau kadar gula darah kita dan mendeteksi apakah kita ini terkena penyakit diabetes ataupun tidak. Terakhir ini ada pengaturan makan untuk penderita diabetes dengan menggunakan prinsip 3J, yaitu ada jadwal makan yang tepat, jumlah makanan yang tepat, lalu ada jenis bahan makanan yang tepat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada jadwal. Jadwal artinya mengikuti jadwal makan yang benar atau teratur dengan menjaga waktu makan sesuai waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti sarapan pagi pada pukul 7, lalu makan siang pada pukul 12, ataupun makan malam pada pukul 19. Tujuan menjaga waktu dengan makan teratur ini adalah untuk mengurangi beban kerja tubuh agar tidak terlalu sulit untuk mencerna atau menyerap nutrisi. Pengaturan waktu juga pada waktu tertentu bermanfaat untuk melatih lambung atau usus pada penderita diabetes ini agar lapar pada waktu makan yang telah ditentukan. Kedua ini ada jumlah. Jumlah artinya mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar atau mengatur porsi makanan yang dikonsumsi setiap kali makan. Jumlah atau porsi makan penderita diabetes ini harus dihitung dari jumlah kalori dan kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, dan nutrisi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, semakin aktif seorang penderita diabetes ini, maka semakin banyak pula kalori yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan porsi makan yang lebih besar.
Pada penderita diabetes juga harus memperhatikan porsi setiap jenis makanan yang dikonsumsi karena kadar gula darah ini akan meningkat drastis setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Akibat kecenderungan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gula darah yang tidak terkontrol. Ketiga ini ada jenis. Jenis artinya memilih jenis bahan makanan yang tepat agar penderita diabetes ini dapat terbiasa mengkonsumsi makanan yang bervariasi dan memiliki kebiasaan makan yang baik. Dan pemaparan materi mengenai penyakit diabetes mellitus semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, sebelum ditutup, kalian boleh mengisi link pretest yang sudah saya sisipkan di deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.